Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari faidah, buah, samarah yang bisa kita petik di saat kita menyadari bahwa Allah yuraqibuna, dalam keadaan selalu mengawasi gerak-gerik kita. Maka yang kedua adalah di saat kita melaksanakan amal soleh, maka pasti orang-orang yang menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, dia akan melaksanakan amalan dengan perfeksionis. Bagaikan orang-orang profesional, bagaikan orang-orang perfeksionis yang maha sempurna. Maka orang-orang yang menyadari bahwa Allah selalu melihatnya di saat dia datang dengan sholat, maka dia ikhlaskan hatinya untuk Allah karena Allah melihatnya. Kemudian dia datang dengan arkani sholat, dengan syarat-syarat salat dan keindahan-keindahan salat, sehingga salatnya dia akan diterima 100% perfeksionis dalam keadaan sempurna. Maka dari keutamaan orang-orang yang mempunyai muraqabatillah, semua amalannya akan perfect. Di saat dia mengajar murid-muridnya, dia fahamkan bahasa Arab, dia fahamkan ilmu fikih, dia fahamkan ilmu tajwid, dia fahamkan ilmu qiraah asyarah, maka dia bisa jadi begadang dan bisa jadi dia memberikan conclusion, memberikan intisari untuk murid-muridnya dalam panjang dan waktu dan begadang. Kenapa? Karena dia ingin perfeksionis, karena dia ingin memberikan yang terbaik di saat dia berdakwah, di saat dia mengajar, di saat dia mengamalkan amal-amal soleh. Maka faidah yang kedua, bagi mereka orang-orang yang merasa muraqabatillah, terus menerus diawasi Allah, jika dia mengamalkan suatu amalan, maka dia akan perfect, akan dalam keadaan sempurna. Dan ini sesuai dengan hadis datang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha ahabba amal ibni Adam idza amilaha fa'atqanaha." Bahwa sungguhnya Allah sangat mencintai suatu amalan-amalan yang dilakukan oleh Bani Adam. Maka Allah sangat mencintai amalan-amalan Bani Adam di saat dia mengamalkan dalam keadaan perfeksionis, dalam keadaan sempurna. Maka seseorang bisa melaksanakan amalan-amalan yang sempurna jika dia muraqabatillah. Maka kita melihat kepada sebagian kaum muslimin yang mana dia salat 4 rakaat, maka dia sujud ruku dengan cepat, seakan-akan dia dalam keadaan bis ekspres. Salat 4 rakaat hanya 2 menit saja. Dan di sana hamba Allah salat isya 4 rakaat sama dengan dirinya, meskipun di rumah sama-sama perempuan. Namun tidak cukup 2 menit, bisa jadi 20 menit. Kenapa? Karena dia dilihat oleh Allah, dia muraqabatillah. Dan disebutkan tadi, innallaha ahabba min bani Adam amalan idza amilaha fa'atqanaha. Karena dia juga tahu Allah sangat mencintai Bani Adam jika melaksanakan amalan, maka dia sangat perfeksionis, sangat dalam keadaan sempurna. Maka oleh sebab itu mulai dari sekarang ya ibadallah, jadikanlah muraqabatillah bagi kita
memperbaiki amalan-amalan. Maka para tulabul ilm yang menghafal, hafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan hanya sekedar ingin lari dari pukulan ustadznya ataupun lari dari tasmi. Maka mau dikemanakan hafalan di sisi Allah. Maka jangan menipu guru. Jangan bermain-main dengan waktu. Allah Jalla wa'ala melihat kalian dan Allah menginginkan suatu amalan sangat sempurna. Maka oleh sebab itu mulai dari sekarang bagi pengajar dan bagi penuntut ilmu dan bagi penulis, pemberi dakwah, maka tulislah karya-karya ilmiah kalian sesempurna mungkin. Dan yang berdakwah, berdakwahlah kepada Allah sesempurna mungkin. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, dari keutamaan orang-orang yang menyadari bahwa dirinya selalu diperiksa oleh Allah, maka dia pun akan melaksanakan suatu amalan-amalan yang akan continue. Meskipun sedikit amalan tersebut, namun continue. Maka inilah dari keutamaan orang-orang yang merasa dirinya muraqabatillah. Jika dia melaksanakan suatu amalan, mengazamkan suatu amalan dimulai, meskipun hari ini, malam ini saya melaksanakan sholat witir. Barusan tadi sebelum duhur saya melaksanakan sholat duha. Dan mulai bulan ini 3 hari saya melaksanakan ayamil bid, puasa putih. Maka di saat orang yang muraqabatillah tadi masuk kepada suatu amalan, dia pasti akan terus menerus continuity sampai Allah menjemputnya. Kenapa? Karena dia merasa Allah terus memeriksanya. Dan disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, innallaha ahabba a'malan adwamuha walau qil. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguhnya Allah sangat mencintai amalan Bani Adam. Continuity, istimrariyah, terus menerus tidak ditinggalkan, meskipun dia melaksanakannya hanya sedikit. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah sangat mencintai seseorang yang jika melaksanakan amalan kontinuitas meskipun sedikit. Maka please bagi saudara-saudaraku, jika ingin melaksanakan amalan, jangan membabi buta. Mentang-mentang sekarang mempelajari kitabul witir, sholat witir, mulai malam pertama langsung 11 rakaat. Maka akhirnya hari kedua 11 rakaat. Sebulan 2 bulan terus 11 rakaat. Akhirnya setelah itu bulan ketiga mulai 5 rakaat. Mulai setelah bulan yang berikutnya 3 rakaat. Mulai 1 tahun berikutnya ditinggalkan, tidak pernah sholat witir lagi. Maka ini bukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Mana muraqabatillah, mana merasa dilihat oleh Allah. Maka oleh sebab itu siasatilah amal-amal. Maka tidaklah kalian berijtihad dalam suatu amalan kecuali Allah melihatmu. Daripada kalian berijtihad kemudian berujung kepada stagnasi, berujung kepada patahnya, berujung kepada turunnya, berujung kepada stopped dari amalan, berujung kepada ditinggalkan amalan tersebut, maka siasatilah. Lebih baik melaksanakan sedikit daripada melaksanakan banyak namun tidak mampu terus menerus. Maka jika mampu sholat duha 2 rakaat. Jika mampu lagi sholat 4 rakaat. Namun continuity. Jika mampu sholat witir dengan tahajud malam, cukup 3 rakaat sholat witir. Dan ditambah 2 rakaat menjadi 5. Dan terus menerus seperti itu, alhamdulillah. Daripada kalian sholat
duha 8 rakaat dan ditinggalkan setelah sepekan. Dan kalian salat 11 rakaat, kemudian sebulan berikutnya kalian tinggalkan salat malam. Dan kalian puasa Senin Kamis dan puasa 3 hari Ayyamil Bid. Kemudian masuk kepada puasa Daud yang berujung setelah 2 bulan 3 bulan kalian meninggalkan puasa semuanya. Maka ini adalah suatu kenikmatan dari Allah, di mana orang-orang yang mempunyai muraqabatillah akan merasa malu di saat melaksanakan suatu amalan kemudian terputus, terstagnasi. Maka orang-orang yang terus muraqabatillah, mungkin dia akan mengamalkan suatu amalan yang sedikit namun continuity, maka ini lebih baik daripada melaksanakan amalan yang banyak kemudian ditinggal. Dan yang keempat, dan ini yang terakhir, mohon maaf karena fisik kurang begitu baik, maka yang keempat, barakallahu fikum, dari keutamaan orang-orang yang muraqabatillah, dari keutamaan orang-orang yang selalu merasa Allah melihatnya dan mengawasinya, maka keutamaannya adalah dia pertama akan terjauh dari dosa. Lalu setelah dia terjauh dari dosa, maka dia akan menjauhkan amalan buruknya karena merasa dilihat Allah dan akan menjadi pahala baginya. Maka di faedah yang keempat ini, orang yang merasa muraqabatillah, pertama menjauhkan dirinya dari dosa dan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena terjauhnya dia dari dosa bukan karena ustadz yang melihatnya dan marah, bukan karena ada polisi yang lewat patroli, bukan karena bapaknya yang bangun melihat kemungkaran dari anaknya yang dari tadi main game sampai tengah malam, bukan. Tetapi dia tinggalkan karena Allah, padahal dia sendirian. Dia takut melaksanakan dosa, dia tahu itu adalah dosa. Dan dia tinggalkan bukan karena bapaknya yang bangun, bukan karena gurunya, ustadznya yang berpatroli melihat anak-anak main game atau anak-anak melaksanakan dosa-dosa, atau polisi yang kebetulan datang yang mencegah perbuatan pencurian, perampokan. Dia meninggalkan dosa-dosa ini dari dirinya sendiri. Dia meninggalkan dosa-dosa ini dan diberi pahala. Kenapa? Karena muraqabatillah. Maka perkara ini tidak akan pernah didapati oleh seorang muslim. Dia meninggalkan dosa dan dia mendapatkan pahala. Bagaimana ini? Orang yang meninggalkan dosa ya sudah tidak berdosa, kok bisa berpahala? Naam, karena dia tinggalkan dosa takut kepada Allah yang terus mengawasinya. Maka ini camkan bagi diri kita. Di mana di dalam hadis dalilnya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Allah jalla wa ala, innal abda idza amila amalan lam yaktubha hatta ya'mala syai'an. Maka Bani Adam jika dia berniat untuk melaksanakan kemaksiatan, tergelitik di hatinya nanti malam, orang pada tidur, aku akan mencuri. Santri-santri tidur, aku akan membuka dompet. Santri-santri tidur, aku akan melihat HP, main game, dan seterusnya. Buang waktu. Dia niatkan. Nanti malam tidak ada orang akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka terjadi malam itu dan dia tidak melaksanakan perkara. Maka Allah berkatakan, jangan ditulis kecuali dia telah melaksanakannya. Maka dia melihat kiri kanan kosong, dia lakukan apa yang dia niatkan.
maka dia melihat kepada WWXXX dan seterusnya, maka dia masuk kepada perkara yang haram, ditulis oleh Allah satu dosa. Kemudian berkata Allah Jalla wa'ala dengan penuh kenikmatan bagi kita, Fa'ida tarakaha, namun orang ini tahu itu adalah dosa dan meninggalkannya. Wa tarakaha li ajli makhafatan li. Makhafatan di sini i'rabnya mansub dalam keadaan hal. Maka dia meninggalkan dosa-dosa tersebut karena takut kepadaku. Terus merasa pengawasan dari Allah. Maka faktubulaha hasanah, tuliskan bagi dia satu kebaikan. Maka lihat wahai hamba Allah, bagi orang-orang yang terus muraqabatillah, terus menyadari bahwa Allah melihat kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan depan orang banyak, dalam keadaan sehat. Kadang orang sehat, orang banyak duit, lupa diri. Namun dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dia akan ingat kepada Allah. Maka ketahuilah, orang-orang yang muraqabatillah, dari keutamaannya dia meninggalkan dosa, dikarenakan dia takut Allah melihatnya, maka ini malah menjadikan pahala. Maka berapa dari manusia-manusia yang mana dia meninggalkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan dosa bukan karena muraqabatillah. Di saat tangannya sudah sampai kepada dompet santri-santri di Sakan, kemudian ada Haris yang melewati kamar Sakan tersebut berdahem-dahem, maka dia tidak jadi. Dan begitupun orang-orang yang santri-santri yang ingin melaksanakan nonton dan sebagainya dan main game dan sebagainya, buang waktu, kemudian melihat ada gurunya, ada ustadznya, dan ada penyebab yang lain. Dia tinggalkan perbuatan buruk ini karena penyebab bukan Allah yang melihatnya, maka di sini dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini yang bisa kita berikan. As'alullah al-karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa Filistin wal Yaman. Allahumma hafadna wa biladana min kulli su'in wa makruh wa min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa Allahumma arsud wulata umurina wahdihim ila tariqir rusd wa ila tariq siratil mustaqim. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita artikan, kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negeri NKRI tercinta dan Yaman dan Filistin, dan dijauhkan kita dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil. Dan kita doakan kepada para pemimpin negeri ini, Pak Jokowi dan para staf kementeriannya dan juga anggota MPR, DPR di pusat dan daerah, agar Engkau selalu membimbing mereka ya Rabb kepada jalanmu yang benar. Karena mereka yang membuat aturan-aturan, jika Engkau bimbing kepada jalan yang hak, aturan-aturan mereka tidak saling berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami rakyat yang wajib taat kepada mereka, kami taat kepada mereka dalam ma'ruf, dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan kepadamu. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, thayyib, mubarakan, dan memberikan kepada kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kepada kita segala yang dibutuhkan untuk Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Karena dakwah kita di sini dakwah yang free of charge, gratisan. Maka Engkau wahai Allah, mudahkanlah dakwah kami untuk membiayai dakwah ini dari listrik dan pasokan beras dan makanan untuk pengajar dan juga untuk para santri dan untuk saudara-saudara kita yang sudah menikah. Maka mudahkanlah urusan kami ya Rabb, dan berikanlah balasan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah ini, baik dengan pemikiran,
dan juga dengan pendidikan, dan juga dengan kekuatan, dan bahkan dengan uang, maka engkau janjikan di dalam ayatmu akan menjadikannya kaya raya jaya raya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu Allah, membantu dakwah Allah, pasti Allah akan membantunya dan menjadikan di dunia ini kekuatan-kekuatan dari pondasi-pondasi mereka dijayakan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.